Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali ya saya sharing saham menarik untuk watchlist untuk watchlist trading tanggal 15 Agustus 2025. Ya seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang karena keputusan beli jualnya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saham yang saya informasikan di sini, saham menarik yang saya informasikan di sini adalah saham yang menurut saya menarik gitu ya. Karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Biasanya saham yang saya info itu punya volatilitas tinggi, tapi yang nggak gerak juga suka terjadi juga. Contohnya hari ini gitu ya, nggak ada yang gerak. Ya seperti itulah. Ya ini tanggal 15 saya punya 3 saham aja teman-teman, cuma 3 saham yaitu WIRG, JAR dan juga BWPT. Ya ini dua saham di sektor yang sama ya. CPO ini WIRG ini saya sempat informasikan menarik di 2 hari yang lalu, ternyata dikereknya hari ini ya. Kemarin waktu 2 hari lalu saya cut loss di sini dan ternyata hari ini dia kenceng ya. Ya namanya belum rezeki gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang nanya kenapa saya nggak bikin konten kemarin ya, karena saya ada keperluan gitu ya, ada keperluan jadi nggak bisa bikin konten. Tapi saham yang saya screening menarik itu selalu akan saya share di teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Ada 2 di postingan YouTube dan juga di Discord, ini sama gitu ya. Nanti kalau ada yang menarik di tengah intraday ya saya informasikan juga. Dan yang kemarin saya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya yang udah traktir saya kopi. Ada Ibu Hartati ya, Ibu Hartati dan juga Saint of Max ya. 2 orang ini traktir saya kopi, thank you, mudah-mudahan nanti cuannya makin luber ya. Seperti itu. Oke, yang pertama ini saya rekom CDIA. Saya hari ini ya cuman tektok-tektok di CDIA sama cuan, itu pun BEP malah cut loss tipis ya. Seperti itu CDIA sama cuan. Ya, CDIA sama cuan nggak perform lah ya, minus 2% dan minus 0,9%. Lalu saya ada ya info juga CTRA sama SMRA. CTRA-nya 0,93%, SMRA-nya 1,75% minus. Jadi dari keempat saham yang saya info menarik kemarin ini ya nggak ada yang perform ternyata ya. Jadi ya memang seperti itu, analisa saya salah. Tapi kayak CTRA, SMRA ini sebenarnya kalau secara teknikal menurut saya oke loh. Kan kemarin ada sentimen suku bunga ya, suku bunga, dan ya ini ternyata dia breakout, ternyata nggak direspon hari ini. Tapi ini bukan rungkat ya, saya teman-teman takutnya salah point of view. Ini cuma minus 1,7% gitu ya. CTRA juga minus 0,93%, dan ini saya perhatiin udah cukup lumayan lama nih. CTRA dijagain sebelumnya di 1000 tuh ya, 1000 teman-teman. Oke, seperti itu ya, belum hoki. Karena kenapa di tanggal 12 saya info WIRG, tapi WIRG-nya tanggal 12 malah nggak jalan ya. Nih, WIRG-nya tanggal 12 malah merah gitu ya. Saya malah cut loss, jujur. Saya beli 131 kalau nggak salah ya, 131, 132 saya lupa. Nah, ini di pucuk ya. Saya dibawa turun ya, waktu itu 126, 127 saya mulai buang. Ya, seperti itu, dan ternyata hari ini dia naik 26%. Wow. Ya berarti oke gitu ya. Besok menurut saya WIRG, JAR, BWPT. Nah, mudah-mudahan besok masih direspon dan bisa kasih kita cuan ya. Yang pertama WIRG, kenapa diinformasiin? Ini sebenarnya udah kelihatan kan sahamnya ini sendiri kan bukan saham downtrend ya. Saya biasanya jarang kasih saham downtrend. Ini sahamnya jelas ya arahnya ya. Arahnya jelas ya, uptrend gitu ya. Kan selalu dijaga di atas MA20. Ini nurut dia nih di atas MA20 ya. Ini MA20. Sahamnya saham uptrend, dan waktu sebelum saya rekom tuh di tanggal 12 Agustus ya, dia sempat breakout. Nah, breakout volumenya waktu itu lumayan besar daripada volume sebelumnya. Saya pikir ini akan valid, akan lanjut naik. Ya ternyata di tanggal 13 itu naik sebentar sebelum akhirnya koreksi, tapi percis koreksinya itu di titik sebelumnya dia breakout. Range-nya 125 126. Ya, dia nge-base di situ, dan besoknya ya hari ini tanggal 14 dia naik luar biasa kenceng. Ya, ini sama, ini kalau ngelihat data transaksinya wah ini mah udah oke banget lah ya. AK, ZP, RF, SS ini kan ya jauh lah dari broker-broker retail ya. Foreign-nya ikutan ya, domestiknya juga ikutan. Dan ini kalau misalnya ngelihat retailnya nih, kalau ngejejer banyak ke bawah ya kemungkinan besar ini distribusi dari ya broker retail gitu ya, broker retail, karena akumulasinya dari sedikit broker aja. RF dan SS, Supra sama ini ya,
Buana Capital, dua broker yang biasa dipakai sama institusi. Saya juga nggak tahu, dan ya WIRG ini buat informasi aja ke teman-teman, bukan saham-saham gorengan sembarangan ya. Ini ya ownernya salah satu orang besar di negara kita gitu ya. Nggak usah saya bahas, tapi WIRG menurut saya oke. Gimana cara analisanya besok si WIRG? Belinya kan sering teman-teman tanya, belinya pas open langsung HK atau HK di atas 3 tick atau gimana bang gitu ya. Kalau saya jujur pribadi saya pantau ketika dia rally naik. Jadi kayak contoh-contoh di sini nih ya. Nah, pas di sini nih udah jelas banget ya, kalau teman-teman perhatiin kan ini hijau ini HK ya, merah itu haki. Dari powernya aja udah kelihatan. Kalau secara keseluruhan gitu ya, bayarnya 59%, sellernya 41%. Ini yang aktif ya, maksudnya ini yang nge-HK, ini yang nge-haki. Ya total volumenya aja nih kan bayarnya artinya agresif ya. Total bayarnya volumenya 21 juta, ya ini sellernya 14 jutaan lot. Dan ini volume luar biasa ya, value transaksinya ratusan miliar harusnya. Nah tuh ya. Jadi bukan saham maksudnya bukan saham tipis-tipis ya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di beberapa waktu ke belakang, beberapa hari ke belakang, ya kebanyakan saham-saham yang naik kenceng, naik arah itu saham-saham tipis ya. Saham-saham tidur, saham-saham gocap, saham-saham yang value transaksinya malah kadang-kadang cuman ratusan juta gitu. Saya nggak akan info saham kayak gitu ya. Jadi WIRG besok nih menurut saya menarik untuk dipantau. Tapi jujur ini opini saya pribadi, kemungkinan besar dia akan kasih koreksi besok. Ya, koreksinya itu mungkin sampai ke area 150-an nih. Mungkin. Tapi bisa jadi juga dia akan lanjutin naik gitu ya, naikin kenceng. Ya kan bisa jadi juga. Ini sahamnya super liquid ya by the way teman-teman. Ini bid overnya nih kalau teman-teman lihat. Nah, tuh. Jadi kalau yang punya size gede kan fraksi harga juga kecil. Jadi kalau punya size gede enak banget liquid. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada JAR, sahamnya Haji Isam ya ini ya. Nah. Ya, ini bergerak di bidang minyak kelapa sawit CPO ya. Ini barengan juga BWPT juga sama saham CPO. Terus kenapa menarik? Ya ini sederhana banget. Ini kan rally kenceng, saham JAR ini rally, terus ini dikasih pullback. Setelah pullback ini volumenya. Ini teman-teman perhatiin 3 candle merah dalam ini ya. 5%, 5%, 10% kan artinya dari sini sampai ke turun sini ya sekitar 20-an%. Tapi volume yang terjadi itu relatif kecil ya. Dan dia balik, volumenya belum terlalu gede, ada reverse, ada balik arah. Dan hari ini volumenya cenderung lebih besar dan dia konfirmasi breakout, area breakout gitu ya. Apakah pasti akan naik? Ya itu saya juga nggak bisa jawab ya, karena jujur saham-saham properti yang kemarin breakout juga hari ini nggak jalan, jadi bisa jadi salah gitu ya. Data transaksinya gimana? Ini data transaksinya menurut saya valid oke gitu ya, valid oke. Yang ngejar beli mover hari ini adalah foreign AKBK ya, dia beli cukup lumayan besar sekitar 100, kalau di total 130-an ribu lot gitu ya. Ya, domestiknya, wah terlihat kok domestiknya ini big distribution jelek dong. Wah ini menurut saya justru malah bagus. Kenapa? Karena yang jualan itu ya kebanyakan retail. Dan ini pola data transaksi yang menurut saya favorit. Ya saya suka gitu ya. XL, XC, YP, dia di jajaran yang kanan itu biasanya menurut saya oke. Ya seperti itu kan MI, ini YB, MG. Dan ini memang jumlah si investor domestiknya sih cenderung kecil ya. Tinggal gimana nih besok marketnya bukanya gimana, si JAR opennya gimana. Kalau dia opennya nggak kenceng gitu ya, saya pribadi nggak akan entry ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ya, ini ada saham BWPT, sama sektornya sama. Ini beberapa kali saya mention juga ya, saham BWPT kan, kalau ngelihat chartnya pasti tahu lah historinya. Nih dia punya net income di kuartal kedua tahun 2025-nya bagus. Nah teman-teman, sahamnya juga uptrend ya, jelas. Naik kencang waktu itu, ARA dia koreksi dalam. Nah ini saat ini dia break posisi last high-nya itu di tanggal 31, di break hari ini dengan volume yang juga kencang. Tapi kalau dia menurut saya ya, ini point of view saya, kalau market makernya sehat dia nggak akan bikin saham ini ARA harusnya besok. Karena kalau ARA ini resiko suspend ya. Posisinya breakout kalau seandainya dia break di sini aja di 140 ya, 140 something gitu ya. Nah, ini udah cukup oke sih sebenarnya. Tapi kalau dia arahin sahamnya gitu, nah di sini misalnya ini oke nih. Tapi kalau dia arahin sahamnya ini kemungkinan besar UMA ya.
Jadi ya seperti itu, data transaksinya gimana? Menurut saya juga oke ya, udah kelihatan lah, ini kan sahamnya juga sama, saham uptrend, nurut ya di atas EMA 20, artinya uptrend ya, menurut saya ya cenderung oke. Jadi buat saya pribadi ya, besok trading saya ada di WIRG, JAR, BWPT. Ya yang itu yang menurut saya pantau ya. Dan ada 2 saham yang nanti juga akan saya share di teman-teman YouTube membership yang menurut saya menarik juga untuk swing periode pendek ya. Dan kenapa 2 saham itu menarik, nanti saya jelasinnya di by postingan, kalau saya sempat nanti saya buatnya di weekend ya. Seperti itu. Dan ya buat informasi aja, 2 saham swing saya PGU sama MDKA saya ke kick gitu ya, sesuai sama trade plan, udah sentuh ya, automatic order saya jalan, saya ke tendang gitu ya, cut loss gitu ya, saya cut loss ya seperti itu. Dan yang masih saya pegang BRMS, saya pegang udah floating loss 2%-an, 2 something, pokoknya saya berpegang aja sama trade plan saya ya. Buat teman-teman yang nanya berapa, kan sering tuh yang tulis di komen dan DM saya, ya itu saya ngikutin trade plan aja ya, teman-teman cek di postingan seperti itu. Jadi untuk besok WIRG, JAR, dan juga BWPT. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan ya sahamnya Pak PP belum kelihatan lagi ya volatilitasnya ya. Tapi saya masih tetap akan pantau ketat itu saham-sahamnya Pak PP. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salam cuan. Thank you.